Hai Tisa Lova, ketemu kali ini bersama saya Titi Saputra. Apa kabar? Semoga semuanya mempunyai kabar yang luar biasa baiknya. Aku Titis, aku seorang fashion designer. Tunggu ya. Aku sebenarnya awal mula karir itu bukan sebagai fashion designer, tapi aku bekerja di entertainment industry. Sinetron pertama aku juga nggak pasti ini, tapi kayaknya sih Oh Mama Oh Papa. Kalau misalkan ngomongin judul sinetron paling favorit, itu yang paling membekas sampai saat ini, ada beberapa sih sebenarnya. Kayak Cewekku Jutek, itu aku main sama Agnes Monica. Kemudian Extravaganza ABG, itu juga menjadi tombak aku, nama aku lumayan naik di situ. Yang abis dari itu, aku banyak dapat film. Salah satunya film yang paling aku favoritin karena aku dapat bekal acting yang sangat luar biasa dan aku memerankan cowok psycho di film itu, yaitu Hantu Bangku Kosong. Wah, gaji pertama 1,5 juta. Itu honor sinetron zaman dulu, dan aku inget banget, aku sering banget diantarin sama teman-teman aku. Zaman dulu tuh sinetronnya itu malah kita tuh nggak ditransfer, tapi kita ngambil ke PH-nya. Jadi kita dikasih kayak voucher gitu, berapa episode yang keluar, nanti kita ke PH-nya cairin itu, kayak cek gitu, ngantri. Banyak pemain juga yang ngantri gitu, kadang manajernya. Nah, pada saat itu kan aku nggak punya manajer kan, jadi kayak ya udah sendiri, kadang diantar sama sahabat-sahabat aku. Nah, kenapa memutuskan untuk jadi artis pada saat itu? Emang dari dulu sih. Dari dulu aku tuh pada saat aku di Surabaya, aku tuh udah modeling. Terus kayak setiap minggu itu aku tampil di koran, menang ini, menang itu. Jadi di situ aku kayak kepikiran, aduh pengen jadi artis gimana caranya ya. Itu salah satu cita-cita aku. Akhirnya aku punya cita-cita itu, aku ikutan lomba majalah gitu. Sempat 2 kali, yang pertama nggak masuk finalis, yang kedua masuk finalis, dan akhirnya menang di Jakarta. And then dari situ sebenarnya aku udah dapat callingan tuh, callingan casting, iklan, kayak gitu-gitu. Cuman karena aku masih sekolah SMA, jadi ya belum bisa maksimal gitu. Akhirnya 2002 setelah saya lulus SMA, aku memutuskan untuk hijrah ke Jakarta gitu. Dan itu bener-bener kayak, wah ini banget sih, kayak momen yang sangat berat banget, karena juga gambling juga kan. Kayak nyokap juga bilang, aduh kamu yakin nih mau berkarir di Jakarta, di sana nggak ada siapa-siapa, ada saudara tapi nggak terlalu deket. Nyokap juga bilang nggak bisa, maksudnya nyokap juga nggak bisa nemenin karena juga ada kerjaan juga di Surabaya gitu. Ya udah akhirnya aku berangkat sendiri. Hari pertama masuk Jakarta itu aku langsung bawa koper ke kampus karena ada berkas-berkas yang mesti diselesain. Itu juga belum tahu tuh, masih belum tahu, kayak aduh mau tinggal di mana gitu ya kan, masih blank banget gitu karena aku nggak mau ngerepotin nyokap. Jadi aku bilangnya kayak udah santai, ada temen ini itu kayak gitu padahal sebenarnya nggak ada gitu. Jadi akhirnya aku baru ke kampus dulu, ke Mustopo. Habis itu baru aku kayak cari tahu kos-kosan yang murah dan nyaman. Ternyata nggak ada. Mustopo itu kan di Senayan. Nah, aku dapat kos-kosannya di mana coba? Di Roxy. Which is tuh jauh banget. Aku mesti naik bus 2 kali, 102 nama busnya, aku inget banget. Jadi kayak oh my god, kayak oke, ya udah aku anggap itu proses ya kan. Oke, hal tersulit yang pernah dilakukan untuk jadi artis sebenarnya apa ya? Ya itu tadi lah, kayak prosesnya itu sangat nyesek di hati gitu ya. Kayak kalau misalnya mau casting itu harus naik bus, kalau enggak naik angkot. Which is kayak tahu dong, kalau misalnya kita casting itu kita harus kelihatan cakep, ganteng. Nih gimana mau ganteng kalau misalkan aku tuh kayak harus pindah-pindah bus, kucel pastikan karena ada keringet kayak gitu-gitu. Cuman ya udah, paling mengakalinya paling selalu ganti baju. Jadi setiap kali sampai tempat casting aku selalu ganti baju, cuci muka, baru masuk.
bilang sama nyokap, terus kayak nyokap ke Jakarta, kita nyari kosan yang dekat Senayan, yang dekat tinggal jalan kaki, akhirnya nemu. Nah malah di kosan itu bener-bener banyak banget cerita manis yang aku nemuin orang-orang malaikat itu di situ gitu. Jadi kayak aku pas gongnya lagi, jadi aku tuh ketemu sama orang namanya Dila di kosan itu gitu. Kayak dia ngelihat aku kan di kamar aku kayak banyak piala-piala, terus kayak ada foto-foto modeling, terus dia nanya, kenapa kamu nggak jadi lanjutin aja jadi pemain sinetron gitu. Aku bilang kan kayak aduh nggak deh, nggak pede. Singkat cerita, dia ini punya rumah gede gitu di radio dalam. Udah pas itu dia nelfon aku, rumah gue dijadiin photoshoot nih sama manajemen, lu kesini dong, gue mau kenalin. Aku bilang aku nggak punya uang untuk ke sana gitu. Udahlah lu kesini aja, nggak apa-apa, ntar bayar kesini, nggak usah di deal, next time aja, nanti deh kalau misalkan gue udah mau gue kabarin lu gitu. Udah aku tutup telepon, itu di kosan, dia ngekos di situ juga. Gak lama dia datang dong, si Dila ini dia datang dan dia jemput aku gitu, akhirnya nganterin ke rumahnya dia, ketemu sama Mbak Nina. Akhirnya di hari itu juga aku test shoot, di foto sama Mbak Nina ini. Di foto dia bilang, aduh besok foto deh yang bener, nanti kita beliin baju, kita cariin baju, nanti kita foto yang bagus ya gitu. Ya udah, sampai di situ itulah awal mula karir aku. Aku mencoba yang namanya syuting, casting itu dari situ, dari kos-kosan itu yang di Halengkir Senayan ini. Karena di situ aku nemuin orang-orang yang gila banget sih, sangat luar biasa tulusnya. Mereka gak ngelihat aku, bahkan aku belum jadi artis, gak punya apa-apa, yang ngekos di situ juga, tapi mereka tulus ingin aku sukses. Itu loh, kayak aku nemuin teman-teman yang kayak gitu tuh zaman sekarang itu gak ada gitu. Pernah di suatu momen, aku akhirnya ada panggilan, sinetron aku yang pertama ini yang Cewek Kejutek itu, aku ada panggilan ke PH-nya namanya Prima Entertainment di Kebun Jeruk, jauh banget. Sekarang aku nggak tahu kan kesana naik apa. Yaudah deh Tis, kita anterin itu nggak naik mobil loh, tapi kita benar-benar naik bus berenam ke PH itu hanya untuk nganterin aku, dan mereka bayar sendiri-sendiri gitu loh. Itu kayak gila banget sih, kayak nemuin orang-orang seperti itu tulusnya. Itu zaman sekarang nggak ada. Singkat cerita, aku akhirnya dapat sinetron itu. Waduh, gila banget. Mereka happy-nya kayak berasa mereka yang dapat gitu. Terus episode pertama aku nggak ada di lokasi, di rumah kan. Mereka nonton, nobar. Satu gang, satu kampung itu mereka ajakin nonton, kita nobar bareng. Mereka telepon aku, apa, happy, bahagia, kayak gitu. Itu bener-bener yang kayak, wah gila sih kayak. Makanya sekarang, sampai detik ini aku masih berhubungan sama mereka. Sekarang aku bisa membanggakan mama, bisa bisa besar di industri fashion. Itu ya mungkin doa dari beliau juga gitu loh. Gitu sih. Jadi kalau misalkan orang ngelihat bahwa kok Titis mendadak jadi desainer, tahun 2015 aku berpindah karir jadi desainer gitu. Sebenarnya nggak mendadak gitu. Sebenarnya itu udah estafet dari doa nyokap juga, estafet dari usaha aku juga, plan-plan yang udah aku siapin. Entah keyakinan dari mana yang bikin aku itu akhirnya, oke mah aku pindah karir ya, aku mau jadi desainer gitu. Lagi-lagi aku mungkin akan dari nol gitu ya. Aku mungkin enaknya aku sekarang udah punya nama gitu, jadi mama tinggal doain aja lah gitu. Insya Allah aku bisa jadi beneran desainer beneran gitu loh, yang eksistensinya diakuin gitu, yang karyanya terus ada gitu. Pada saat 2011 aku mau masuk sekolah fashion, itu kan kayak sekolah fashion itu mahal banget kayak ratusan lah gitu. Akhirnya aku bilang sama nyokap, mah aku kayaknya harus ngejual mobil gitu, karena ini nggak sedikit ya, sekolah fashion di Jakarta tuh mahal banget gitu. Akhirnya aku dapat restu, aku jual mobil itu, dan akhirnya aku sekolah gitu. Aku kayak ngerasa kayak aku balik lagi ke nol nih gitu, kayak
nggak punya kendaraan gitu, nggak punya kerjaan, aku harus sekolah lagi. Tapi aku diyakinin lagi sama ibu aku bahwa ketika kamu yakin, itu hasilnya itu akan amazing gitu loh. Kamu harus yakin dulu sama diri kamu percaya kamu bakal nggak bisa stop gitu loh. Aku yakin gitu loh. Mama ngomong kayak gitu dan akhirnya beneran gitu, kayak pas aku udah jalanin itu semua dengan lillahi ta'ala, dengan ikhlas, terus berhubungan juga sama nyokap, ya udah sampai sekarang kayak apa ya, karya-karya aku, show-show aku itu kayak banyak banget terinspirasi dari mama gitu, dari ibu aku gitu. Kayak banyak kalau misalkan dia datang gitu kayak aduh, ke show aku udah paling nggak bisa nahan haru gitu, karena kan kayak itu ada cita-cita beliau, ini tuh kayak cita-cita beliau yang belum pernah kesampaian gitu. Dan aku sebagai anaknya, anak cowoknya lagi, kayak bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi dia gitu. Terus waktu aku lagi mau launching make up juga gitu, karena dia juga make up artist juga, pengantin, kayak dia yang paling nangis, kayak maksudnya kayak selama ini dia udah membanggakan aku gitu, kayak terus sekarang kayak dia bisa make upin kliennya dia dengan make up yang ada nama anaknya gitu. Itu kayak udah nggak ngerti lagi, dia bilang dia kayak Tuhan udah terlalu baik sama dia gitu, kayak banyak keberkahan yang mungkin dilawatin ke aku gitu. Aku tuh nggak melihat mereka tuh nggak pernah support aku. Apapun yang aku pilih sampai detik ini, aku mau jadi desainer, go ahead, nak gitu loh. Asalkan itu asalkan itu halal, asalkan itu di jalan yang benar, kamu harus jalanin. Mama support banget gitu, papa juga gitu. Dan yang sampai sekarang adegan yang paling aku inget itu nyokap pernah kayak bela-belain aku, kan emang setiap kali aku latihan modeling, nyokap tuh selalu nganterin aku kan, kayak jemput antar itu, padahal kayak dari Gubeng ke arah Maijen Sungkono itu di Surabaya itu lumayan jauh, dan pada saat itu hujan deras banget gitu. Jadi kayak sampai detik ini aku kayak momen-momen kayak gitu kayak nggak bisa lupa gitu, kayak apa ya, kayak kenangan yang manis, kenangan yang kayaknya kalau misalkan gue jadi orang tua, gue kayak gitu nggak ya gitu. Kok bisa ya kayak orang tua aku tuh kayak ngasih semuanya, segalanya buat aku, lahir batin, doa, dunia akhirat itu udah buat aku gitu. Dan aku yakin kesuksesan aku sekarang itu pasti salah satu dari doa nyokap aku yang terkabulkan gitu. Sampai sekarang sih alhamdulillah apa yang aku mau selalu tercapai. Dari zaman jadi artis, udah jadi artis aku memang pengen sekolah fashion, karena emang daerah fashion itu kan ada di mama juga gitu. Jadi bikin aku akhirnya kayak ingin mewujudkan cita-cita yang mungkin nyokap tuh belum pernah kayak berada di panggung fashion show yang akbar gitu loh. Namanya dikenal sebagai fashion designer gitu, belum pernah gitu, sekalipun gitu. Ya mungkin mama bilang gitu kayak, ya doa mama itu ternyata nggak nyampainya ke mama tapi ke kamu. Aku nggak mungkin bisa sebutin satu-satu, tapi percaya aku akan selalu ngedoain kalian seperti yang sudah sering kalian lakuin buat aku. Aku akan selalu doain ke Tuhan juga, bahwa minta ke Tuhan untuk mempermudah segala urusan kalian gitu. Itu sih. Oke, guys, ceritanya udah panjang ya gitu, kayak itu pengalaman aku sampai nangis gini. Tapi itu cerita-cerita yang apa ya, yang nyata gitu loh. Kayak aku sering bilang sama ke keponakan aku, ke teman-teman yang umurnya masih muda gitu, bahwa yang paling penting itu proses gitu. Oke, kalau gitu aku Titi Saputra pamit. Jangan lupa terus nonton YouTube aku, karena banyak banget cerita-cerita yang sangat menginspirasi, entah itu dari aku, dari orang-orang dekat aku, dari teman-teman aku. Makanya tetap stay tune di YouTube channel aku. Oke, aku pamit. Bye-bye, Tisa Lova.